Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pernyataan ini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Timur yang telah berhasil meringkus seorang pemuda yang telah berani melecehkan, menghina melalui video, potongan video dia menyanyikan satu lagu yang isinya memperolok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengapresiasi sekali, dan mungkin masyarakat juga bersyukur terhadap kejadian itu. Tak lepas dari harapan kami bahwa agar tindakan penistaan agama manapun untuk tidak akan terulang lagi di tanah ini. Tapi ada sedikit yang mengganjal di hati kami. Berdasarkan pengalaman yang sudah, ada beberapa oknum orang yang dengan berani sekali mengolok-olok agama, dijadikan sebagai bahan guyon, lelucon, untuk dijadikan alat menambah atau menaikkan popularitas dirinya. Sangat disayangkan sekali. Jadi saya berharap dengan kejadian ini ada efek jerah bagi masyarakat, bagi oknum-oknum yang tadinya memiliki niat menjadikan agama atau apapun itu yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan orang-orang yang disucikan oleh agama-agama tertentu, untuk dijadikan bahan guyonan atau bahan lelucon. Sama sekali bukan alasan yang tepat. Saya bukan seorang influencer, saya juga bukan seorang tokoh masyarakat. Saya hanya bagian dari masyarakat sendiri. Bagian dari masyarakat yang plural. Kebetulan sekali saya merupakan umat dan pengikut ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalimat tauhid ada di dalam diri saya. Saya sangat memegang teguh sekali kecintaan saya terhadap agama saya, terhadap Tuhan saya, terhadap para nabi dan rasul yang telah diutus Allah kepada umat manusia di dunia ini. Jadi siapapun bagi mereka yang dengan enteng dan remehnya menjadikan nabi kami, menjadikan junjungan kami yang mulia Nabi besar Muhammad SAW sebagai bahan guyon, itu sama saja dengan menyakiti hati kami. Kami tidak bisa melakukan apa-apa selain mengutuk keras atas apa yang telah dilakukan. Kami tidak memiliki kekuatan, dan kami juga bukan orang yang memegang otoritas menjaga keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Saya minta kepada pemerintah yang melalui para aparat penegak hukum, mari kita pertegas lagi hukum terhadap mereka-mereka ini. Karena pernah dulu seorang tokoh masyarakat atau mungkin mantan pemimpin satu daerah yang besar pun pernah melakukan kesalahan yang sama, memperolok satu kitab suci, satu agama tertentu. Apakah dengan tindakan yang diberikan oleh penegak hukum terhadap dirinya atas konsekuensi dengan apa yang telah dilakukannya itu menjadikan dia jera? Belum tentu, karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Sekali lagi, sebagai bentuk kecintaan kami kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kami memohon dengan sangat, mari sama-sama kita jaga kesakralan dan keagungan nama Nabi Muhammad SAW. Saya tahu bahwa mungkin tidak semua orang di dunia ini yang seiman dan seagama dengan saya. Tapi cobalah untuk saling menghargai, cobalah untuk saling mengasihi, dan cobalah untuk saling bertoleransi. Toleransi itu tercipta dimulai dari diri sendiri, bagaimana kita menghargai orang lain. Selanjutnya, kita juga bisa menghargai apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang menjadi keimanan bagi orang lain tersebut.
Saya tidak meminta apapun. Saya hanya ingin orang yang saya cintai, yang 14 abad jaraknya antara saya dengan dirinya, Baginda Muhammad, tentu tidak ingin dicela atau tidak ingin dihina oleh siapapun, karena saya sangat mencintainya. Perlu sedikit pemahaman bahwa 14 abad yang lalu, ini berdasarkan tausiah dari seorang ulama, pernah bercerita menyampaikan kepada jamaah yang hadir di sana waktu itu, bahwa beliau, Baginda Nabi Muhammad SAW, 14 abad yang lalu pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa dia merindukan saudaraku, ikhwani katanya. Jadi dia merindukan dan mencintai orang-orang yang jauh setelahnya. Artinya kita-kita ini, kita-kita yang hidup di zaman modern, hidup di zaman setelah 14 abad atau 1400 tahun yang lalu terpisah dengan beliau. Beliau telah mencintai kita, beliau telah merindukan kita. Betapa besar kecintaan beliau kepada kita. Alangkah zalimnya kita jika membiarkan orang-orang dengan berani menyebut namanya untuk dijadikan bahan ejekan, memperolok-olok namanya, memperolok-olok silsilah keluarganya atau apapun, termasuk juga memperolok-olok apa yang telah beliau ajarkan. Sangat keterlaluan. Anda yang sudah terlanjur menista orang yang bukan cuma kami sendiri yang mencintai, namun seluruh umat Islam di dunia mengagungkan namanya, Anda keterlaluan. Saya bukan orang yang benar-benar alim. Saya jujur bahwa dalam segi ibadah pun saya sering bolong-bolong atau mungkin lalai. Namun menyangkut keimanan, saya harus buka suara. Sebagaimana orang yang Anda cintai, orang yang Anda kasihi, dihina oleh orang lain, apakah Anda akan diam saja? Tidak. Anda tidak akan diam saja. Anda pasti akan membuat satu perhitungan bagi orang yang telah menghina, mengejek orang yang Anda sayangi. Begitupun kami. Kami sangat mencintai baginda kami, Nabi besar Muhammad SAW. Siapapun itu orangnya. Bagi penista, baik itu yang seiman dengan kami atau orang yang tidak seiman dengan kami, bisa mengklaim dirinya kurang pemahaman terhadap Islam, silahkan dipelajari, jangan diperolok. Agama kami Islam terbuka untuk siapapun. Tak ada paksaan, tak ada intervensi. Siapapun yang ingin belajar silahkan. Belajar untuk dipahami, bukan untuk diperbandingkan. Karena tak ada agama yang bisa dibanding-bandingkan di dunia ini. Berdasarkan keimanan dan keyakinan yang dianut oleh manusia itu sendiri. Sekali lagi, semoga saja semua ini akan berakhir. Ada hal yang lebih penting sekarang ini. Pandemi yang telah mewabah seluruh dunia, menyebabkan kepanikan di seluruh penjuru pelosok negeri dan juga di dunia ini. Itu yang harus kita fokuskan sekarang. Saya tahu bagaimana tertekannya, bagaimana bosannya Anda di rumah karena anjuran pemerintah untuk tetap stay home. Silahkan untuk berkreativitas sebaik mungkin, sehebat mungkin. Anda akan diapresiasi dengan prestasi yang positif, tidak dengan menyebabkan atau menimbulkan statement, guyonan atau lelucon yang kontroversial, dan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Besar harapan kami kepada pemerintah, kepada para penegak hukum untuk menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran di tanah ini. Tidak usah lagi bicara adil jika masih tebang pilih terhadap penegakan hukum.
Saya rasa cuma itu saja, sedikit unek-unek dalam hati saya coba limpahkan, saya coba meluahkannya di platform sosmed ini. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai bentuk protes keras kami terhadap mereka yang telah berani-beraninya menghina menista orang yang kami cintai. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.